Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ba'd, teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kalinya teman-teman saya membahas masalah Ustadz Riyad Bajri, dan mungkin ini yang terakhir karena ada sebuah video yang mengganjal di hati saya. Kenapa Ustadz Riyad Bajri merokok secara terang-terangan? Apakah benar beliau ini memang berpendapat bahwa hukum rokok tersebut tidak haram baginya? Karena di dalam sebuah video teman-teman saya mendapatkan cuplikan ceramah dari Ustadz Riyad Bajri ini yang mengambil pendapat Imam Syaukani bahwa hukum rokok tersebut memang perselisihan para ulama, dan Imam Syaukani berpendapat bahwa hal tersebut diperbolehkan. Dan inilah yang menjadi pemikiran saya teman-teman, kenapa Ustadz Riyad Bajri ini berbeda sendiri dari ustadz-ustadz salafi yang lain. Dan tentu teman-teman sudah tahu apa pendapat dari semua ustadz-ustadz salafi tentang rokok tersebut. Coba mari kita simak videonya. Banyak hal yang kita kira itu adalah perkara mutlak, udah nggak boleh beda pendapat. Ternyata banyak ulama yang berpendapat beda, ternyata banyak, beneran. Jangan jauh-jauh deh, maaf ya, masalah rokok aja. Oke? Umumnya ulama bilang, ulama sekarang bilangnya apa? Haram. Tahu nggak Imam Asy-Syaukani dulu rahimahullah bilang halal? Imam Son'ani dulu rahimahullah. Dapat minimal tahu bahwa itu berarti bukan perkara yang udah ijma, perkara yang masih terjadi perbedaan pendapat. Dan nggak boleh seorang muslim memusuhi muslim lain hanya karena perbedaan pendapat di dalam perkara ijtihadiyah atau furu'. Dia yang zalim kalau gitu. Jangan dengerin dia masih ngerokok. Loh, itu lu yang zalim, ente yang zalim kalau gitu. Itu yang salah. Dapat. Dan video inilah teman-temannya yang membuat saya kaget atas pendapat dari Ustadz Riyad Bajri ini. Beliau lebih memilih pendapat berbeda dari ustadz-ustadz salafi yang lain. Yang mayoritas ustadz salafi pasti tidak memilih pendapat ini, karena banyak sekali mudarat-mudarat yang terjadi di dalam hal tersebut. Mungkin kalau yang berbicara ini ustadz-ustadz dari kalangan Aswaja atau dari NU, itu mungkin tidak mengapa ya. Karena memang mereka berpendapat bahwa hukum rokok tersebut mereka tidak mengharamkan secara mutlak. Dan mungkin memang ada yang berselisih pendapat ya. Ada yang berpendapat itu makruh, dan ada juga ustadz-ustadz Aswaja yang mengharamkan hal tersebut. Namun yang kita ambil di dalam poin ini teman-teman ya, video Ustadz Riyad Bajri di dalam permasalahan ini, poin yang paling penting kenapa Ustadz Riyad Bajri berbeda sekali dengan mayoritas ustadz-ustadz salafi. Yang jadi pertanyaannya, apakah benar Ustadz Riyad Bajri ini adalah seorang ustadz salaf? Itu yang jadi pertanyaannya. Karena beliau ini di dalam video tersebut itu menyelisihi ya kebanyakan mayoritas ustadz-ustadz salaf tentang masalah hal ini. Jadi kenapa di sini saya angkat kembali agar lebih jelas lagi ya siapa sebenarnya sosok dari Ustadz Riyad Bajri ini. Itu yang jadi permasalahannya. Dan video yang viral ini teman-teman itu sempat dibahas oleh Ustadz Zulkarnain Sunusi di dalam sebuah podcastnya Kasih Solusi, bagaimana Ustadz Riyad Bajri mengambil pendapat Imam Syaukani tersebut. Apakah pendapat dari Ustadz Riyad Bajri ini bisa kita ambil atau bisa kita jadikan hujah karena Ustadz Riyad Bajri ini mengambil pendapat Imam Syaukani tersebut? Seorang ustadz katanya mungkin tidak melambangkan seorang ustadz gitu, misalnya ustadz tapi masih merokok gitu, itu gimana Ustadz? Ini menjadi titik masalah juga ya, karena memang di sebagian orang-orang yang berkecimpung di pondok pesantren di Indonesia ada yang melakukan hal tersebut, dan mereka menganggap bahwa itu adalah suatu hal yang makruh gitu. Jadi kalau dasarnya pada masalah itu saja ya, di masalah itu kadang ada betul bisa dibuka ke lapangan dalam berbeda pendapat di dalam hal tersebut. Tapi kalau misalnya saya ditanya, Ustadz apa hukum rokok? Saya nggak akan menyebut lain kecuali saya bilang di dalam Al-Quran Allah berfirman, jangan kalian lemparkan diri kalian dalam kebinasaan. Di rokok itu sudah tertulis rokok bisa membunuhmu. Dan Allah telah berfirman, jangan kalian membunuh diri kalian, sungguhnya Allah maha merahmati kalian. Mereka bilang rokok itu mengganggu asapnya dan seterusnya. Dan itu Allah telah berfirman, orang yang mengganggu kaum mukminin dan mukminat tanpa dosa yang mereka lakukan, itu dia telah menyandang sebuah kedustaan dan dosa yang besar. Ini mengganggu orang gitu, ya kan? Jadi banyak dari kerusakan-kerusakan itu saya pasti akan menjawab dengan dalil-dalil itu. Tapi kalau ada yang berpendapat lain,
oh ini kan dia cuman masalah tembakau, mungkin berpengaruh ini dan seterusnya. Tapi ini di rokok ini bukan masalah tembakonya. Ada lagi yang mengatakan di dahulu Imam Syaukani, Imam Son'ani, itu keliru, salah paham. Beda konteksnya. Mereka itu di masanya beda kondisinya. Di masa kita, rokok itu kita semua paham apa yang dimaksud dengan rokok gitu loh. Jelas ya? Tapi kalau di masa dahulu itu terkait dengan bahan-bahan tertentu yang mereka yang bahas, mungkin tembakau atau yang semisal dengannya. Ya tapi caranya berbeda, masih lebih minim mereka dengan apa yang terjadi di masa sekarang. Tapi kalau misalnya orang yang berpendapat seperti itu asalnya tidak belajar benar, tidak mengambil dari guru dengan benar, terus berdalil dengan cara pendalilan seperti itu, ini yang repot yang seperti ini. Karena asalnya dia hanya sendiri, dia punya kebiasaan itu. Ada hawa nafsu di dirinya. Begitu dia lihat, oh ternyata para ulama ada yang begitu juga. Itu artinya dia mengambil dalil untuk memperingan dirinya. Dan hal yang seperti ini tuh enggak benar di dalam belajar. Ya. Fair ya. Nah, iya, apalagi kan bawa-bawanya misalnya ini Ustadz ini ahlus sunnah misalnya gitu, itu kan akhirnya jamaahnya jadi kan jadinya malah jadinya mungkin orang-orang yang mengambil pendapat atau mungkin ngaji yang seperti itu ada jadi kena imbasnya juga kan. Oh berarti lu kan sama-sama nih satu pemahaman, berarti lu juga begitu ya. Lah ya kadang belajarnya banyak dari buku, dia tidak bersimpul langsung duduk ke guru. Jadi kalau dia berguru kepada ulama-ulama yang besar, ulama-ulama yang dikenal dengan keilmuan di masa ini, nggak ada mereka itu duduk sambil merokok, nggak ada. Atau jangan punya guru juga, Ustaz, tapi gurunya juga nggak didengerin juga. Jangan-jangan mungkin gurunya juga nggak ngerokok. Lah bener nggak? Jangan-jangan gurunya juga satu pemahaman, misalnya sepakat, misalnya ada sebuah hal yang dilarang, gurunya mengamalkan tersebut, tapi dia lah katanya lu punya guru, tapi dia juga nggak apa kata gurunya. Balik lagi ke diri sendiri kali ya. Mungkin berarti dianya punya kebiasaan seperti itu. Lu coba, lu mau nanya hukum apa? Kencing? Oh enggak, apa? Jadi teman-teman ya, poin penting yang kita ambil dari video-video yang saya tampilkan tadi, di mana Ustadz Riyad Bajri yang berpendapat bahwa hukum rokok tersebut perselisihan para ulama, dan beliau mengambil bahwa hukum rokok tersebut adalah diperbolehkan. Harusnya Ustadz Riyad Bajri ini tidak berselisihlah dengan ustadz-ustadz salaf yang lain. Nanti akan timbul kontra di dalam jalinan ukhuwah. Pasti ustadz-ustadz salafi yang lain akan berpikir kenapa sekelas Ustadz Riyad Bajri yang seorang ustadz salaf itu membolehkan hal tersebut. Padahal mayoritas ustadz-ustadz salafi mengharamkannya. Dan kalau saya pribadi memang lebih condong kepada pendapat mayoritas ustadz-ustadz salafi lainnya. Seorang ustadz teman-teman ya, itu tidaklah pantas mempertontonkan hal-hal yang jelek di publik. Apalagi beliau ini adalah seorang figur yang memberikan contoh kepada jamaahnya. Otomatis apabila ustadz tersebut memberikan contoh yang tidak baik, takutnya jamaahnya akan mengikuti. Dan ngerinya teman-teman ya, apabila beliau sudah menyelisihi satu kesepakatan dari mayoritas ustadz-ustadz salafi, takutnya Ustadz Riyad Bajri ini akan menyelisihi pendapat-pendapat yang lain. Itu yang ditakutkan. Jadi untuk para jamaahnya Ustadz Riyad Bajri, kalau bisa ya dinasehatin lah. Bilang aja kalau hal tersebut tidak baik, dan seorang ustadz itu adalah seorang panutan, dan tidak pantaslah jika seorang ustadz mempublikasikan hal-hal yang tidak patut untuk ditiru. Di mana muruahnya seorang ustadz ya, karena ustadz itu panutan. Sekali lagi, ustadz itu adalah seorang panutan yang takutnya diikuti oleh jamaahnya. Oke teman-teman ya, jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga kita kedepannya lebih baik lagi dan lebih introspeksi diri lagi, agar jangan sampailah kita sudah ngaji bertahun-tahun namun kita belajar kepada ustadz yang salah. Saya pribadi juga teman-temannya sebenarnya masih banyak kesalahan dan masih banyak dosa, jadi perlu introspeksi lagi. Dan insya Allah sebentar lagi kita akan menjalani ibadah bulan puasa. Saya mengajak, marilah kita persiapkan segalanya, baik itu fisik, materi, untuk menyambut bulan puasa yang berkah ini. Dan semoga teman-temannya di bulan puasa ini kita bisa beribadah dengan semaksimal mungkin. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabi Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.